Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Amil Talk ya. Kita akan membahas seputar Amil, kemudian filantropi dan isu terkini yang kemudian berhubungan dengan Amil dan juga dengan dunia filantropi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini podcast ya yang nanti sama-sama bisa disaksikan begitu ya. Mungkin biasanya Mas Pri begitu ya yang membawa acara gitu ya, atau yang kemudian ngobrol-ngobrol begitu ya dengan narasumber yang kemudian sudah kita undang gitu ya di podcast ini. Tapi karena berhubung Mas Pri-nya lagi ada kegiatan lain begitu ya, jadinya diganti oleh saya ya. Saya Oki Pradesta dan alhamdulillah ya pada siang hari ini saya tidak sendirian gitu ya, ditemani oleh ya salah satu senior begitu ya, bisa dikatakan senior di Lazis Jateng ya. Beliau adalah Pak Arianto sebagai Direktur Wakaf ya, sekaligus Ketua Panitia Kurban ya di tahun 2022 ini. Assalamualaikum Pak Ari, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Mas Uki. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, terima kasih. Sudah lepas masker ya, karena kemarin tanggal 17 ya Pak Presiden itu kemudian sudah ya melonggarkan gitu ya untuk memakai masker. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ya walaupun begitu mungkin tetap kita jaga prokes gitu ya, kesehatan agar ya tidak lagi terulang gitu ya di masa-masa sulit pandemi dulu ya. Kita mungkin ingat tingginya pandemi gitu ya. Mungkin banyak orang yang juga kemudian terdampak begitu ya. Nah, imbasnya berkaitan dengan pandemi tidak hanya di sektor sosial ya, tapi juga ekonomi gitu ya. Dan pada siang hari ini gitu ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol begitu ya, kurang lebih ya, dengan Pak Ari yang sudah kita undang. Terima kasih Pak Ari sudah berkenan hadir ya di siang hari ini. Dan nanti secara khusus ini kan sudah tanggal berapa ya? 24 ya, 4 Syawal itu ya. Dan kayaknya 45 hari lagi ya menjelang Idul Kurban begitu ya. Nah, jadi walaupun masih 1 bulan lebih ya, 45 hari itu ya, ya gak ada salahnya ya kita ngomongin kurban gitu ya. Karena ya salah satu ya ibadah besar gitu ya yang kemudian juga dilakukan ya oleh umat muslim. Selain kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya, kemudian sekarang sudah masuk Syawal begitu ya, dan nanti ibadah selanjutnya yang kemudian akan sama-sama insya Allah begitu ya kita laksanakan bersama itu adalah Idul Kurban. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan kurban begitu ya, kan ini meskipun masih 45 hari lagi gitu ya. Tadi kan kayaknya nggak ada salahnya gitu ya, untuk kurban itu dilaksanakan secepatnya gitu ya. Biar mungkin biar lega dan sebagainya gitu ya. Karena sudah menunaikan kurban ya. Dan di kurban kali ini gitu ya, nanti kurang lebih ya nanti informasi yang akan diberikan dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Ari begitu ya. Bagaimana tentang kurban Lazis gitu ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit begitu ya. Kurban di Lazis itu selama ini seperti apa sih untuk keberjalanan ini? Kan sudah 14 tahun ya usianya ya, Lazis Jateng begitu ya, dan Agustus besok insya Allah mau masuk 15 tahun gitu ya. Nah, kira-kira parade kurban ini ataupun kurban ini ya pertama kali itu kapan sih dilaksanakan di Lazis Jateng itu sendiri gitu ya? Dan sudah sejauh apa sampai saat ini untuk pelaksanaan kurban itu sendiri? Baik, terima kasih Mas Uki. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Uki bahwa tiap tahun Lazis Jateng mengadakan yang tadi disampaikan oleh Mas Uki, setiap Idul Adha atau Idul Kurban kita mengadakan kegiatan yang sama tiap tahun ya. Tadi disampaikan oleh Mas Uki 14 tahun ya Mas Uki ya. 14 tahun. Alhamdulillah kami dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik peningkatan kuantitas
maupun kualitas ya. Sehingga kita ingin menjaga kualitas hewan kurban dan sebagainya, sehingga nanti kami bisa memasarkan program ya, yaitu yang dinamakan oleh parade kurban. Parade kurban itu ya memang untuk tahun ini memang dari disampaikan oleh Mas Uki, walaupun kurang 45 hari, tapi kami ada persiapan-persiapan ya. Karena program itu tersendiri atau yang merupakan ibadah tiap tahun ya, tiap tahun. Maka kami sebagai lembaga yang profesional untuk mengelola kurban ya, kami memberikan informasi sedini mungkin kaitannya dengan persiapan-persiapan. Mengapa dinamakan tadi parade kurban? Karena yang pertama bahwa parade kurban itu kan kalau parade itu kan kayak pawai ya, pawai serentak mengadakan kegiatan semacamnya rame-rame kayak gitu. Dan kami juga karena kami ada sekitar 16 cabang kantor layanan di Jawa Tengah, maka kami serentak mengadakan hal yang serupa seperti itu. Maka persiapannya menginformasikan ke donatur itu juga sedini mungkin ya, sedini mungkin untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan hewan kurban, kemudian stok hewan kurban, kemudian kondisi hewan kurban seperti apa. Sehingga nanti tidak ada semacam kekecewaan donatur yang ikut ya mensukseskan berpartisipasi di dalam parade kurban yang dilakukan oleh Lasi Jateng ya, seperti itu Mas Uki. Ya, berarti sudah rutin begitu ya? Sudah rutin, dilaksanakan oleh Lasi Jateng. Walaupun kemarin di masa pandemi ya, 2 tahun, 2 tahunan ya kita berada di masa pandemi, tapi ya tetap begitu ya Lasi itu kemudian melaksanakan Alhamdulillah tiap tahun itu meningkat Mas Uki. Ya. Tahun kemarin itu tahun 2021 itu ada sekitar 933 pekurban ya. Oke, insya Allah ini jumlahnya mudah-mudahan naik ya. Berarti berapa nih kalau tahun ini? 1000? Kalau tahun ini insya Allah 1.300 Mas Uki. Ya. Kita naikkan 30%. Target tahun ini 1.300 pekurban. Ya. Dan alhamdulillah ya, walaupun kemarin di masa pandemi, tapi kebermanfaatan Lazis begitu ya terhadap para penerima kurban tidak menurun ya, karena kalau nggak salah 15.000 ya, 15.000 penerima manfaat ya, yang kemudian menikmati begitu ya, menikmati daging kurban yang kemudian didistribusikan oleh Lasi Jateng gitu ya. Dan berkaitan dengan itu ya, meskipun sekarang ya alhamdulillah ya sudah dikatakan lebih baik lah ya kondisinya, betul. Dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya begitu ya, dan memang kan harapannya tetap bisa bertumbuh gitu ya. Insyaallah. Ya tidak hanya ini ya Pak ya, mungkin ya kurbannya begitu ya, tapi juga orang-orang yang kemudian merasakan nikmatnya daging kurban itu juga semakin bertambah tentunya gitu ya. Dan kalau asalnya parade kurban ini kan juga sering dikenal juga untuk program yang memang menjangkau daerah pelosok ya Pak. Betul. Nah, kira-kira kalau dikatakan pelosok itu seberapa pelosok sih daerah yang kemudian dianggap oleh Lasi Jateng itu adalah daerah yang pelosok gitu? Ya, jadi begini, parade kurban itu konsep daripada tujuan diadakannya kurban di Lasi Jateng dengan tadi tema parade kurban kita, yang pertama adalah yang jelas satu menunaikan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita supaya kurban yang kita donatur yang nitipkan hewan kurban kita bisa sampai terjangkau ke pelosok yang kebetulan di situ memang minim kurban. Di situ memang orang yang di situ belum paham tentang syariat kurban, sehingga dikiranya kurban itu adalah ibadah seumur hidup ya. Padahal ketika kita punya kemampuan, maka setiap tahun kurban seperti itu. Karena pemahaman yang seumur hidup sudah kurban ya sudah. Makanya tidak ada kurban yang mengadakan kurban yang lain seperti itu. Jadi kita pengen menjangkau daerah yang minim kurban atau daerah yang pelosok tadi, yang pelosok ya. Bahkan di perkotaan-perkotaan yang di pinggir yang daerah perkotaan, tapi yang di pinggiran itu ya, ke
kerap kali juga terjadi tidak meratanya pendistribusian kurban. Maka dari Lasis Jateng itu pengen terjadi meminimalisasi ya, terjadi kesenjangan penyebaran hewan kurban. Bisa menikmati lah di kota juga, di pinggiran, di pelosok juga kita ada pendistribusian hewan kurban. Kemudian walaupun tidak di pelosok tetapi minimnya orang berkurban, maka kita memberikan edukasi dan memberikan pendistribusian hewan kurban di daerah tersebut itu. Jadi konsep pada kurban kita untuk tiga tujuan itu masuk. Kalau minus kurban kan bukan berarti nggak ada kurban ya, mungkin ada kurban tapi nggak merata dan tidak bisa menjangkau tidak bisa menjangkau penduduk ataupun yang memang berhak menerima daging itu ya. Nah untuk daerah yang memang ada nggak sih daerah yang sama sekali nggak ada kurban gitu, pernah nggak mungkin sudah berapa tahun, 5 tahun itu ada nggak daerah-daerah yang seperti itu yang kemudian berhasil dijangkau oleh Jateng gitu, sehingga mereka akhirnya bisa menikmati daging kurban gitu. Ada Mas Oki. Jadi setiap daerah ada ya, setiap daerah ada. Contoh tahun kemarin itu di Pekalongan itu ada yang namanya Dusun Simonet ya. Dusun Simonet itu isolasi antara daratan dengan laut itu ya, dusun itu. Itu ya musolanya juga ya cenderung ini ya, masyarakatnya juga masih kondisi miskin ya. Tapi itu kondisinya di Kota Pekalongan. Ada juga yang kemarin yang sudah di asesmen sama teman-teman Wonogiri ya, dengan teman-teman pusat di daerah mana ya, Tirtomulyo di Hargosari ya, di Wonogiri ya, Kabupaten Wonogiri. Itu daerahnya luar biasa bagus, cantik, elok dan sebagainya, tapi belum tersentuh atau mungkin sangat minim kurban gitu. Entah itu tadi karena wacana tadi bahwa pemahaman kurban itu seumur hidup, atau memang benar-benar masyarakat kondisi ekonominya yang maka dari itulah kita dari Lasis Jateng memberikan solusi kepada daerah yang minim kurban, daerah pelosok yang belum kurban dan sebagainya. Ya, kadang-kadang juga ada daerah pelosok yang kurbannya luar biasa karena memang pemahaman mereka ya luar biasa juga, tingkat keimanannya, kemudian tadi ekonominya walaupun pelosok, tapi bukan berarti pelosok itu minus ya, bukan berarti ya. Jadi karena pemahaman dan tingkat ekonominya masuk begitu. Sama ada daerah ini juga ya Pak, yang rawan akidah itu ya. Oh, rawan akidah istilah itu. Yang juga jadi target ya. Daerah Kabupaten Semarang daerah yang seperti itu ya. Itu penting Mas Oki. Jadi yang seperti itu penting karena biar menguatkan akidah mereka. Syiarnya itu luar biasa bisa masuk. Bisa masuk ya Pak ya. Dan itu kan mungkin salah satu keunggulan begitu ya bagi Lasis Jateng untuk kemudian menawarkan ya kepada masyarakat tentunya yang kemudian ingin berkurban tapi tidak kemudian hanya untuk di dekat rumahnya saja gitu ya, karena kan mungkin masyarakat juga masih masanya kurbannya di masjid aja gitu ya, sekitar rumah. Jadi lebih dekat juga penerimaan manfaatnya gitu ya. Dan yang kemudian lebih luas lagi begitu ya, bahkan tadi sampai menjangkau pelosok ataupun sampai menjangkau daerah yang memang minus kurban begitu ya, sehingga kemudian masyarakat menikmati daging kurban yang kemudian mungkin mereka juga barangkali hanya setahun sekali gitu ya, makan daging, bahkan jarang-jarang mereka makan daging kurban ya, Masya Allah ya. Kemudian untuk kurban itu sendiri ya, mungkin selain ini ya Pak ya, ada nggak sih nilai plus yang kemudian bisa diraih oleh donatur gitu ya, bisa dirasakan juga barangkali oleh donatur, selain tadi mereka bisa berbagi ke mereka yang di pelosok, mereka yang kemudian minus kurban, mereka kemudian yang juga rawan akidah gitu ya. Kira-kira benefit apa sih yang kemudian bisa diberikan begitu ya, ataupun bisa dirasakan manfaatnya juga oleh para pekurban begitu ya, sehingga kemudian mereka menitipkan hewan kurbannya ke Lasis Jateng. Jadi fenomena yang kita kita rasakan ini atau di masyarakat ya, fenomena di masyarakat itu bahwa banyak orang yang menerima
itu daging kurban itu menumpuk ya, dapat satu dan sebagainya. Sementara daerah lain itu nggak ada seperti itu. Sehingga kita hadir memberikan solusi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kebetulan tadi masuk disampaikan, kadang-kadang makan daging, kadang-kadang 1 tahun sekali baru makan daging seperti itu. Maka kita hadir untuk memberikan solusi itu supaya jarak ini kesenjangan sosial itu bisa terkurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga nilai plus yang kedua, kalau berkorban lewat Lasis Jateng nanti ada pelaporan secara cepat ya, mengupdate ya sejauh ya dari hewan kurban kami, hewan kurban saya, pekurban itu sudah dipotong sebagainya dan sebagainya. Terus pendistribusiannya kemana kan seperti itu. Bukan itu saja, nanti kita juga ada semacam sertifikat ya bahwa telah ikut kurban dengan Lasis Jateng, berpartisipasi dengan Jateng, kemudian juga nanti dapat daftar penerima manfaatnya siapa saja sih, di mana sih, seperti itu. Sehingga mereka itu walaupun mereka tempatnya kita transparansi ya, walaupun lewat Lasis Jateng ya, artinya tidak, kalau lewat masjid kan jelas ya, lewat masjid jelas di sekitar masjid lah pendistribusiannya, tetangga semuanya. Tapi kalau Jateng juga sebenarnya sama, tetapi karena kurbannya lewat Jateng dan untuk daerah pelosok yang lebih jauh ya, yang lebih dengan jaraknya jauh dengan pekurban, maka tadi dapat laporan yang cepat, kemudian dapat sertifikat, kemudian dapat dokumentasi juga, dokumentasi ya, sehingga kita profesional dan terpercaya ya, seperti itu Mas Uki. Baik, ya berarti insya Allah transparan begitu ya. Transparansi, barangkali nanti memang untuk pelaporannya ya, ada pelaporan. Baik itu bagaimana kondisinya, sudah dipotong atau belum. Karena kan mungkin memang salah satu ini ya, hal tidak boleh dilakukan pekurban kan memotong kuku begitu ya. Kalau belum dipotong gitu kan, nanti bisa tahu kondisinya, sudah dipotong, sudah didistribusikan kemana saja gitu kan, ke daerah mana dan siapa saja ya penerima manfaat yang kemudian menerima hewan kurban dari yang berkurban itu gitu ya Pak ya. Dan kemarin ya, kalau nggak salah mungkin ya dari bulan Pak, Februari nggak salah ya, sudah mulai ini ya membuka pendaftaran program begitu ya, untuk bagi masyarakat yang kemudian ingin menitipkan hewan kurbannya ke Lasis Jateng bisa. Kemarin juga sudah dimulai ya Pak, dari Februari ya. Sudah. Sampai kan ada ini ya Pak, ada beberapa program tawaran ya, yang kemudian ditawarkan oleh masyarakat ya, ada kurban flash sale, kemudian kurban progresif, kemudian nanti ada kurban premium ya, ada kurban standar dan reguler ya, ada kurban peduli gitu ya. Nah itu bedanya apa sih Pak kalau antara kurban itu gitu ya, dan sebaiknya itu donatur ataupun masyarakat itu kalau mau berkurban itu milih yang mana itu Pak, dari paket-paket kurban yang kemudian ditawarkan oleh Jateng? Ya. Jadi prinsip yang namanya kurban itu kalau mendekati sunnah, maka kurban itu akan lebih baik ya. Mendekati sunnah artinya bahwa hewan kurban yang besar ya, kalau Rasulullah itu kan besar, kebun putih, ada hitamnya, bertanduk ya, kemudian utuh, sehat dan sebagainya, maka itu akan mendekati sunnah dan disepotong sendiri kan sunnah. Ya, tetapi di sini kan ada konteks bahwa kurban itu adalah orang yang mampu ya, orang yang berkemampuan, maka sebagian ulama itu mewajibkan berkurban. Tapi tataran mampu itu yang bagaimana kan seperti itu. Ada kemampuan yang saya mampunya ini, saya mampunya ini, saya mampunya ini. Maka kita di Lasis Jateng ada 2 konsep atau 2 program untuk memilih. Pertama yang reguler. Yang reguler itu tipe A dan tipe B ya, sehingga nanti yang tipe A itu harganya 2 juta, yang tipe B itu yang atau premium itu 3 juta. Jadi boleh milih ya. Nah, boleh milih A atau B ya, yang 2 juta atau yang 3 juta. Tetapi kami memberikan pilihan lagi ketika kadang-kadang orang itu punya kemampuan yang masih ini lagi masih kurang lah sebetulnya. Tapi mereka ingin berkurban seperti itu. Nah, artinya kita ada program yang namanya program flash sale ya. Nah, dari program flash sale itu di bawah lagi harga yang reguler itu. Yang tadi 2 juta jadi 1,75 juta ya.
yang tadi 3 juta bisa di bawahnya atau 2,5 setengah ya, seperti itu. Jadi mereka itu bisa milih ya, oh saya berkemampuannya tipe A, saya berkemampuannya tipe B, saya berkemampuannya flash sale ya. Jadi kita ada pilihan-pilihan supaya mereka juga ingin ikut berpartisipasi dalam program Partai Kurban di Lasis Jateng, seperti itu Mas Oki. Bisanya cuma beli ini. Nah betul, ya. Karena punyanya hanya segini. Tapi ya alhamdulillah ya, karena orang yang mampu itu belum tentu mau ya. Belum Pak, mau. Kadang-kadang dia sudah mampu, sudah mungkin bisa beli 1 ekor sapi gitu ya untuk kemudian dia sendiri kurbankan, tapi kalau tidak ada kemauan di dalam dirinya sendiri kan ya sama aja gitu kan. Justru bagi mereka yang kemudian bisa dikatakan berkecukupan barangkali begitu ya, punya rezeki lebih barangkali ketika kurban, tapi mereka terpanggil gitu ya untuk kemudian berkurban gitu ya, sehingga kemudian Lasis Jateng memberikan fasilitas itu ya. Orang yang kemudian maunya segini ya berarti ya nih Lasis Jateng alhamdulillah ada dengan harga segini gitu betul ya, dan kalau ini sih Mbak, misal begitu ya, saya sebagai pekurban itu bisa nggak menentukan titik distribusi? Saya maunya di sini gitu, saya maunya di sini gitu. Atau itu di ini sama Lasis gitu untuk ininya. Prinsip kami di kepanitiaan karena kami adalah untuk program tadi yang di daerah pelosok, kemudian dari rawan akidah, kemudian dari yang minim kurban. Kalau menentukan titik-titik yang kemudian yang ternyata titik-titik itu sesuai dengan kriteria itu tidak masalah ya, tidak masalah ya. Artinya bahwa kita tetap melayani donatur kurban, tetapi kita prinsip juga kita pengen supaya tadi program kurban Partai Kurban itu bisa terlaksana dengan baik ya. Katakanlah kalau misalkan, tapi katakanlah gini ya boleh menentukan titik, tapi titiknya masih lingkup Jawa Tengah, lingkup dengan kantor layanan seperti itu. Kalau misalkan saya punya saudara nih, misalkan di Aceh, itu kami nggak bisa kemampuan untuk ini pendistribusian sampai ke Aceh kan itu mohon maaf ya. Ya prinsip tadi bahwa ketika korban dengan Lasis Jateng ya tadi kepelaporan, kemudian jaminan hewan kurban sesuai dengan standar ya, standar ternak, hewan ternak, dan standar di kurban ya, kurban syariat, kemudian kesehatan juga terpenuhi. Itu insya Allah kami tetap jaga ya. Prinsip bahwa orang berkurban itu bukan karena daging, bukan karena darah, tapi orang berkurban itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Mas Oki. Bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu korbannya ini dan itu ya, yang penting mereka itu sudah sesuai menjalankan syariat ya, dan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, selain itu Pak, mungkin selain syaratnya tadi titiknya mungkin relevan begitu ya. Ya. Kriteria gitu ya. Ada lagi nggak mungkin bukan harus sih sebenarnya. Mungkin syaratnya kurbannya kurban reguler atau kurban manapun itu sebenarnya boleh Pak, atau gimana Pak? Untuk syarat saya sebagai pekurban kalau misalnya mau menentukan titik distribusi itu ada nggak selain tadi ya, selain titik yang relevan gitu dengan kriteria, dengan dekat dengan kantor layanan gitu. Ada nggak Pak selain itu? Ya, jadi kalau sudah menjalankan syariat, kemudian ingin berkorban ke Lasis Jateng ya, baik itu nanti ikut program yang reguler atau yang premium itu, yang mereka misalkan ini ya, kami tadi misalkan saya minta dagingnya kan kayak itu ya, sunahnya sih boleh ini ya minta ya, tetapi di kami ini kayaknya belum bisa untuk menjalankan seperti itu ya. Saya minta dagingnya sepertiga, itu terus terang kami belum bisa. Karena apa? Karena bahwa kurban yang telah dititipkan Lasis Jateng nanti kurban peduli ya. Kurban peduli artinya kurban yang nanti tadi sampaikan bahwa untuk mesejahterakan atau untuk mengeliminir
kesenjangan sosial tentang orang yang kadang-kadang makan daging kurban hanya satu Jarang, sekali, jarang dan sebagainya. Ya. Itu masuk. Oh iya. Berarti intinya kalau donatur itu ataupun masyarakat gitu ya, Iya. sudah berkurban di Wilayah Jateng, berarti kan ya sudah sepenuhnya percaya Iya, gitu iya, ya. iya, Ini mau disalurkan Salurkan, ke mana aja ya monggo ya. Harusnya kan prinsipnya kayak gitu ya Pak Iya, ya. iya, Untuk iya. apa namanya? Kurban peduli. Kurban peduli gitu Iya, ya. Sehingga kemudian banyak masyarakat juga yang kemudian terbantu gitu ya, dengan kemudian mereka bisa menikmati daging kurban gitu ya, meskipun ataupun ya daging begitu ya, daging kurban di momen yang spesial gitu ya, di di nanti di hari Idul Adha gitu ya. Ya untuk ini ya Pak, kurban lagi gitu ya, lebih ya. Kan selain tadi kita bisa berkurban dengan pilihan itu ya, ada juga kalau nggak salah ya, itu kan ada kurban dengan wakaf gitu ya. Itu gimana Pak? Saya kok bisa gimana saya kurban tapi saya juga mau bisa wakaf gitu. Itu gimana Pak? Jadi ada kurban yang kita disisipi dengan wakaf ya, bundling dengan wakaf ya. Ya artinya kebetulan kita ada program wakaf yang namanya wakaf pembangunan masjid, wakaf Al-Quran, wakaf pembangunan sumur bor dan sebagainya. Maka kami sisipi untuk di bundling program wakaf ya, seperti itu. Sehingga nanti kita double pahala ya. Pahala kita wakaf dapat ya, yang jariahnya mengalir terus, dan program tadi syariat kurban juga dapat, dan sebagainya, dapat dua-duanya. Ya, artinya kita memberikan edukasi, ajakan lah ya. Memang kita ada pilihan-pilihan. Kalau misalkan ada pilihan yang tidak wakaf juga nggak masalah. Kalau pengen wakaf ya, pengen dapat pahala pahala berlebih juga nggak masalah. Nggak banyak juga ya. Tetapi mumpung ini momentumnya momentumnya Idul Adha dan programnya juga Idul Adha, maka kami disicipi program wakaf seperti itu, Mas Oki. Berapa Pak nominal wakafnya itu? Berapa? 100.000? 100.000 Mas Oki, 100.000. Nah, 100.000 tetapi yang jarinya mengalir terus, karena betul, insya Allah kami dedikasikan untuk pembangunan masjid, untuk pembelian Al-Quran, kemudian untuk pembangunan sumur bor. Kalau saat ini kita lagi membangun sumur bor di Kecamatan Surodadi ya, di Dusun Siwen ya, di Tegal, Kecamatan Kertasari. Tapi kalau misalnya dengan saya mau wakaf nih, maksudnya kan itu kan 100.000, boleh nggak lebih dari itu gitu? Oh iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa wakaf itu tidak terbatas oleh, artinya apa? Itu kan standar minim ya, minimal ya. Pak Ari kalau mau wakaf di bawah 100.000 boleh, 100.000 pun boleh seperti itu. Karena wakaf itu? Boleh ya. Ya, karena wakaf itu tidak ada sesuai dengan asnafnya, sesuai dengan khol ya. Kemudian istilahnya nisabnya dan sebagainya, tidak ada ya. Wakaf itu tidak ada kecuali zakat ya, kecuali zakat seperti itu. Wakaf itu bebas ya. Jadi semuanya itu bisa wakaf ya, bisa wakaf 100.000, 200.000, 25.000 ya, bahkan 10.000 tidak masalah seperti itu. Cuman memang ketika ada program itu di bundling itu kami canangkan 100.000 begitu Mas Oki. Nanti tadi ya buat bangun masjid, kemudian sumur bor ya. Tadi kan sumur bornya di Tegal ya Pak ya? Kalau saat ini di Tegal, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah bangun di Wonogiri ya. Wonogiri ya. Dan kayaknya juga mau bangun masjid juga ya Pak di Tegal ya? Iya, kita lagi membangun masjid Mas Oki di Harjosari, Kabupaten Tegal. Tegal ya. Baik, berkaitan dengan kurban ya mungkin ini ya Pak ya, harapan Pak Ari sendiri nih sebagai ketua panitia ya untuk kurban tahun ini tuh seperti apa untuk keberjalanannya begitu ya, baik itu secara pribadi begitu ya, kemudian di Wilayah Jateng sendiri itu seperti apa Pak? Jadi harapan kami mengimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berkemampuan untuk berkurban, maka tunaikanlah kurban, karena kalau sudah mampu kurban maka sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama itu mewajibkan untuk berkurban seperti itu. Yang pertama, yang kedua, lembaga tentunya
sesuai dengan apa yang diinginkan lembaga. Target kami terpenuhi ya 1.300 pekurban terpenuhi seperti itu. Mengapa? Karena lebih banyak pekurban maka akan lebih banyak orang yang kita bantu ya, seperti itu, dan lebih sedikit kesenjangan sosialnya seperti itu yang berkaitan dengan tadi jarang menikmati daging, kemudian jarang ada yang berkurban seperti itu Mas Uki, seperti itu. Ya, berarti ini ya semakin banyak pula nanti yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dan tentunya bagi masyarakat yang kemudian mau berpartisipasi ataupun menitipkan hewan kurbannya ke Raja Jateng masih bisa ya Pak? Masih bisa, ya? Masih sampai nanti. Tasrik biasanya? Sampai sebelum. Oh sebelum ya. Iya. Sebelum. Kalau tasrik kami sudah sudah melakukan distribusi, kemudian pelaporan gitu. Jadi nanti biar pelaporannya cepat ya, kemudian pendistribusiannya sesuai dengan sasaran, sesuai dengan program kita, begitu Mas Oki. Baik, meskipun tadi ya 45 hari lagi, insya Allah jika Bapak Ibu ataupun para pemirsa ya yang kemudian mau menitipkan hewan kurbannya ke Al-Aziz, insya Allah bisa begitu ya, nanti langsung bisa memilih mau ikut program kurban yang mana nih, mau ada yang reguler, ada dan flash kalau sale. yang bulan ini ya Pak, progresif ya? Bulan ini Mei, ya? Masih progresif ya, sampai bulan Mei saja. Sampai bulan Mei ya. Berarti setelah itu nanti reguler ya. Reguler dan flash sale. Ya. Ya, tadi flash sale ya, kemudian reguler itu ya, nanti yang, dan ini juga ada yang baru ya Pak ya. Sedekah daging itu. Ya, sedekah daging. Sedekah daging. Kalau nggak salah mulai 20.000 itu ya Pak ya. Mulai 20.000 bisa sedekah dagingnya itu. Konsepnya gimana sih Pak sebenarnya untuk sedekah daging itu sendiri? Jadi sedekah daging itu program yang cukup terjangkau ya bagi orang yang atau donatur yang ingin berpartisipasi tetapi belum bisa berkurban ya. Tapi pakai dengan program sedekah daging nggak masalah, bisa. Tapi bukan kurban, tapi sedekah daging seperti itu. Tuh, kalau nuansanya kurban ya berarti nanti kita belikan daging ya, seperti itu. Bukan berkurban ya. Ya, dan tidak bisa diakumulasikan ketika 20 sampai sekian juta itu kemudian belikan kambing kemudian ini kurban atas nama ini nggak bisa, karena harus perorangan ya. Kurban itu harus perorangan. Itu hanya sedekah daging itu. Ya pahalanya sedekah seperti itu. Itu nanti juga ya menjangkau. Iya. Jadi konsepnya sama ya dengan tadi kurban itu ya, dan kurban itu. Cuman konteksnya sedekah. Sedekah. Jadi siapapun ya bukan siapapun, artinya mereka itu bisa berpartisipasi karena harganya ya relatif terjangkau lah. Ya, jadi ada tambahan pilihan begitu ya bagi masyarakat yang kemudian mau berpartisipasi ya di dalam Idul Kurban ya. Walaupun belum bisa berkurban barangkali tahun ini gitu ya. Tapi tetap kemudian bisa berbagi gitu ya dengan dengan sesama, dengan tadi salah satunya adalah program sedekah daging ya yang insya Allah gitu ya, untuk jangkauannya pun juga sama begitu ya dengan mereka-mereka yang kemudian juga ikut berkurban gitu ya di daerah tadi ya, pelosok, kemudian minus akidah, kemudian minus kurban juga gitu ya. Oke. Baik, itu mungkin pertemuan kita ataupun episode kita ya, podcast Amil Talks pada hari ini ataupun pada kali ini begitu ya, lebih khusus membahas tentang kurban ya, karena ya tadi ya meskipun 45 hari lagi ya tidak ada salahnya gitu ya Pak ya, buat mengingatkan ya, karena jangan sampai kemudian kita nanti nyesel gitu ya barangkali, karena saya masih bisa mungkin 1 bulan lagi lah gitu, atau mungkin menunggu 5 hari lagi lah saya baru mau kurban gitu, atau mungkin menunggu kelupaan itu ya, dan lebih cepat kan tentunya ibadah yang kan bisa lebih baik begitu ya, insya Allah ya. Insya Allah tetap tercatat begitu ya sebagai ibadah kurban, meskipun pelaksanaan kurban masih 40 hari lagi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktu yang sudah disediakan pada sama-sama Mas Uki kali ini ya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ari ya bisa menjadi edukasi begitu ya bagi masyarakat yang kemudian mau berkurban ya, khususnya lewat Raja Jateng ya, sehingga nanti
ibadah kurbannya bisa lebih tenang gitu Iya, ya. iya. Kemudian bisa semangat juga begitu ya, untuk apa? Untuk kemudian menularkan kebaikan kepada orang lain. Jadi Right. tidak hanya dia saja yang kurban, tapi juga bisa mengajak begitu ya, Betul, mungkin betul. teman-temannya, keluarganya, atau kemudian juga berkurban lewat nasi Nasi jateng. jateng, Ya. Itu yang barangkali bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa untuk kemudian berkurban begitu ya Pak, lewat nasi Nasi jateng. jateng. Insya Allah untuk pemanfaatannya bisa jauh lebih luas begitu ya, karena menjangkau mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang kemudian tidak bisa begitu atau bahkan jarang makan daging kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.